Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yusrina Tigin Widaranti dengan NRP 2530270 dari Prodi Teknologi Pangan, dan hari ini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dan filsafat dalam ekspresi seni musik. Pancasila itu seperti prinsip hidup yang selalu mengarahkan kita agar tetap berada di jalan yang benar. Dalam filsafat, manusia mencari makna tentang bagaimana hidup dengan baik, bagaimana memperlakukan orang lain, dan bagaimana menjaga keseimbangan. Pancasila mengambil nilai-nilai itu dan menjadikannya pedoman untuk seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi pegangan agar masyarakat hidup harmonis, adil, dan saling menghormati. Jadi, filsafat memberi dasar pemikirannya, sedangkan Pancasila menjadi wujud nyatanya. Pancasila harus berhubungan dengan filsafat karena Pancasila bukan sekedar kumpulan aturan saja, melainkan dasar negara yang memerlukan pemikiran mendalam tentang nilai hidup, keadilan, dan kemanusiaan. Filsafat memberikan landasan untuk merumuskan nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi aturan kaku, tetapi menjadi pandangan hidup yang membimbing cara berpikir masyarakat. Dengan dasar filosofis ini, Pancasila dapat terus relevan dan bertahan di berbagai perubahan zaman, karena nilai-nilainya bersumber dari pemikiran yang bersifat universal. Bersifat universal berarti nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh semua manusia tanpa terikat suku, agama, budaya, atau zaman tertentu. Nilai seperti kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan kerjasama merupakan contoh prinsip yang dihargai di hampir seluruh peradaban, karena semua manusia pada dasarnya ingin diperlakukan secara adil, dihormati martabatnya, dan hidup dalam lingkungan yang saling membantu. Karena sifatnya yang berlaku umum inilah, nilai-nilai tersebut cocok menjadi dasar Pancasila, sehingga dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Nilai-nilai filosofis dan kemanusiaan ini juga tampak secara tidak langsung dalam beberapa lagu FIS, yang sering membahas isu sosial, keadilan, dan kehidupan berbangsa. Melalui musiknya, FIS menunjukkan bagaimana nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Musik menjadi sarana untuk melihat kembali apakah nilai-nilai yang menjadi dasar Pancasila benar-benar terlihat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, karya mereka dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi yang menghubungkan filsafat, Pancasila, dan realitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Musik berfungsi sebagai media ekspresi, penyampai pesan, dan cara mempengaruhi cara berpikir seseorang, karena melalui melodi dan kata-kata, ide yang rumit bisa lebih mudah dipahami dan dirasakan. Karena itu, diperbolehkan jika nilai filsafat dan Pancasila diekspresikan melalui lagu, sebab seni memang sering dipakai untuk menyampaikan pandangan hidup, kritik sosial, atau ajakan moral. Beberapa lagu FIS menggambarkan hal tersebut, misalnya lagu yang membahas tentang ketidakadilan sosial, keresahan generasi muda, atau sikap berkuasa yang tidak sesuai nilai kemanusiaan. Isinya mengajak pendengar untuk mempertanyakan apakah masyarakat sudah benar-benar menjunjung nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Ada juga lagu yang menggambarkan bagaimana masyarakat mudah terpecah karena informasi yang salah, yang pada dasarnya mengingatkan pentingnya berpikir kritis dan menjaga persatuan. Dua hal yang sejalan dengan filsafat serta nilai Pancasila. Dengan begitu, musik menjadi jembatan antara pemikiran filosofis, nilai Pancasila, dan realitas sosial yang sedang terjadi, sehingga pendengar bukan hanya menikmati lagu, tetapi juga diajak untuk merenung dan memahami kondisi bangsa. Anak muda perlu memahami kondisi bangsa secara lebih jelas karena mereka hidup di era informasi yang sangat cepat, di mana berita palsu, opini yang menyesatkan, dan potongan informasi tanpa konteks mudah sekali tersebar. Jika tidak memahami situasi sebenarnya, mereka bisa dengan mudah percaya pada narasi yang salah, terprovokasi, atau ikut menyebarkan informasi yang tidak benar. Dengan mengetahui bagaimana keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia, anak muda dapat berpikir lebih kritis, menilai informasi dengan lebih hati-hati, serta mengambil sikap yang lebih bijak. Pemahaman ini juga menjadi penting karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa, sehingga kemampuan membaca kondisi dengan benar membantu menjaga persatuan, menghindari
menghindari konflik, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Beberapa lagu Fish juga menunjukkan nilai filosofis dan kemanusiaan melalui kritik sosial yang selaras dengan semangat Pancasila. Dalam lagu Kami Belum Tentu, misalnya, lirik seperti masih peluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran, pimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli umat yang dikelabui. menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap keadilan, kepemimpinan, dan suara rakyat yang tidak selalu terwakili. Sementara itu, lagu Tarian Penghancur Raya dengan lirik Pepohonan tak berkuasa lawan kebijakan yang bertamasya, burung besiul malah petaka, turun menatap dingin manusia, laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta. mengkritik kerusakan alam akibat ulah manusia dan hilangnya kearifan lokal yang berhubungan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kerusakan alam dan eksploitasi lingkungan, pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan, alam rusak, dan masyarakat terdampak, serta generasi mendatang kehilangan haknya atas lingkungan yang sehat. Melalui musiknya, Fish bukan hanya menyampaikan keluhan sosial, tetapi juga mengajak pendengar, terutama anak muda, merenungkan apakah nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab bersama yang menjadi dasar Pancasila benar-benar dijalankan dalam kehidupan nyata. Dengan cara ini, musik menjadi jembatan yang menghubungkan filsafat, Pancasila, dan realitas sosial yang sedang terjadi. Sebagai pendengar, sikap kita seharusnya tidak hanya menikmati musiknya saja, tetapi juga mengambil pesan yang disampaikan agar lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Lagu-lagu Fish sering membawa kritik dan refleksi, sehingga kita perlu mendengarkannya dengan pikiran terbuka, memahami konteksnya, lalu menjadikannya bahan untuk melihat kembali apakah kita sudah bersikap adil, bijak, dan peduli terhadap sesama maupun lingkungan. Kita juga perlu tetap kritis, bukan langsung terbawa emosi atau mengikuti arus kebencian, melainkan menjadikan lagu tersebut pengingat untuk lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Dengan begitu, musik tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana belajar dan memperbaiki diri. Cara mengkritik tanpa terlihat langsung, seperti yang dilakukan oleh Fish, adalah dengan cara membungkus pesan dalam metafora atau simbol, menceritakan situasi yang mewakili masalah, serta fokus pada perilaku atau kondisi sosial, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Kritik juga dapat disampaikan melalui pertanyaan yang mendorong pendengar berpikir sendiri, atau dengan menegaskan kembali nilai yang seharusnya dijalankan, seperti keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Dengan penyampaian yang tenang dan netral, kritik menjadi lebih halus, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan konflik atau kebencian. Lagu seperti karya Fish bukan dibuat untuk menumbuhkan kebencian, tetapi untuk membangkitkan kesadaran. Lagu-lagu itu mendorong kita lebih peka terhadap masalah sosial, lebih kritis melihat keadaan, dan lebih peduli pada keadilan, lingkungan, serta sesama. Musik semacam ini membantu kita memahami realitas tanpa harus marah atau membenci, tetapi justru mengajak kita berpikir, berefleksi, dan memperbaiki sikap agar menjadi masyarakat yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dan lagu-lagu karya Fish berperan sebagai cermin sosial yang mengingatkan kita apakah nilai itu benar-benar dijalankan. Melalui kritik yang halus dan simbolis, dengan demikian filsafat memberi pikirannya, Pancasila memberi arahnya, dan musik memberi kesadaran untuk menjadi masyarakat yang lebih bijak. Baik, itu dia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.